Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Nur Aulia, NIM 122 dari kelas PAI 2D. Saya akan menerangkan tentang ruang lingkup dan indikator moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Ingat, moderasi beragama, bukan moderasi agama, karena agama tidak pernah bisa dimoderasi. Moderasi agama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang ditekankan kepada kepentingan manusia atau humanisme, yang artinya pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan kedamaian bersama. Moderasi beragama bukan agama baru, bukan aliran baru, bukan sekte baru dalam agama, melainkan salah satu pendekatan atau cara dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ada beberapa macam pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama, seperti pendekatan dogmatis, psikologis, pragmatis, sosiologis, filosofis, atau rasional. Ruang lingkup moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara atau pendekatan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan mengutamakan aspek kemanusiaan atau kemaslahatan atau kedamaian masyarakat. Pemahaman terhadap ajaran agama yang melahirkan sikap dan perilaku yang santun, damai, tanpa ada kekerasan. Yang dimoderasikan bukan agama, tetapi cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama. Contohnya, cara memahami ayat Al-Quran yang dianggap atau seakan Islam membolehkan melakukan kekerasan seperti pemusuhan dan pembunuhan. Cara memahami bertoleransi antar agama, yaitu dengan cara bermusyawarah dalam kehidupan sosial, berbangsa maupun bernegara. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan pada ajaran agama, tetapi kepada cara memahami dan mengamalkan ajaran agama, lebih menekankan kepada aspek kemaslahatan atau kedamaian, persatuan di tengah-tengah masyarakat, sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan Allah tidak akan mengutus Rasulnya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi, ruang lingkup moderasi beragama adalah cara meyakini, cara berpikir, dan cara menjalankan agama baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kesimpulannya, ruang lingkup moderasi beragama terletak kepada cara memahami, cara kita berpikir, dan menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, ruang lingkup moderasi beragama adalah budaya beragama. Apa maksud dengan budaya beragama? Apakah kalian tahu? Saya beritahu. Budaya beragama adalah hasil keyakinan, pemikiran, dan perilaku terhadap ajaran agama. Misalnya, hasil keyakinan terhadap Islam, hasil pemikiran terhadap sholat, zakat, puasa, haji. Misal, pemikiran terhadap ayat dan hadis, bentuk perilaku atau cara membaca sholawat, dan cara mendoakan orang yang sudah meninggal, cara bermusyawarah, dan lain-lain. Indikator atau ciri moderasi beragama adalah tanda-tanda seorang dapat dikatakan pemilik moderasi beragama. Indikator atau ciri-ciri bisa dilihat dari sikap atau perilaku sosialnya. Oleh sebab itu, indikator moderasi beragama dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu dari aspek kebangsaan, dari aspek keberagaman, dari aspek kehidupan sosial, dan dari aspek cara memperlakukan budaya atau tradisi yang di tengah-tengah masyarakat, baik tradisi lahir dari ajaran agama maupun tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama.
Tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, perjanjian atau bersolawat, dan cara berzikir. 4 macam indikator atau ciri moderasi beragama. Yang pertama, dari aspek kebangsaan. Moderasi beragama adalah kesediaan, kesangguhan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi beragama dari aspek kebangsaan berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mempertahankan dengan penuh hati Pancasila sebagai dasar negara. Tidak lagi memiliki keyakinan dan keinginan untuk mendirikan sistem negara Islam atau mengganti Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Kedua, dari aspek cara beragama, moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menjalankan toleransi dalam beragama, baik toleransi interumat beragama. Yang ketiga, aspek kehidupan sosial. Moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan selalu taat dan patuh pada aturan atau hukum yang berlaku. Yang keempat, dari tradisi. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dari dahulu sampai sekarang, baik tradisi keagamaan maupun tradisi non-keagamaan. Jadi, kesimpulan indikator moderasi beragama mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu ada kebangsaan, yaitu contohnya menerima Pancasila. Keagamaan contohnya menjunjung toleransi. Kehidupan sosial contohnya menaati hukum dan cinta damai. Serta tradisi yang contohnya menghormati budaya yang berkembang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.